Ya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita yang hadir pada pagi hari ini adalah orang-orang yang rindu untuk memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita mau masuk dalam ibadah di pagi hari ini. Saya juga menyapa bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang mengikuti via Zoom. Selamat kita beribadah, mari kita tenangkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Haleluya. Terima kasih Yesus. Katakan bersama. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Di hidupku. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau datang kepadanya. Oh, Bapakku datang. Bapakku datang. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Kita ulang sekali lagi Bapak Ibu pujian ini. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau membawa setiap penyembahan kita. Haleluya. Bapakku
percaya. Keyakinan kami Tuhan, tak usah ku takut sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang Kau di dalamku, tak usah ku cemas Kau menghiburku, saat ku lemah Kau kuatku. Haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu, ku nyanyi haleluya. Haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Bu Vivi akan bawa kita dalam doa pembuka. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah kepada kami. Hari ini kami mau kembali beribadah di tempat ini. Berikan kami sukacita daripada Engkau ya Bapa. Tolong kami untuk lebih sungguh-sungguh dan lebih fokus dalam ibadah hari ini. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum duduk boleh kasih salam ke samping kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik bagi kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita sama-sama lanjutkan pujian kita. Dan mungkin saya juga ingatkan bagi Bapak Ibu yang mungkin hari ini rindu untuk memberikan kesaksian, boleh dalam ibadah ini kita mau memberikan kita kesaksian. Semoga kesaksian kita boleh menjadi berkat untuk sesama. Puji namanya Yesus, mari kita sama-sama puji namanya. Hati kita dihiburkan oleh firman-Nya, mari kita sama-sama puji namanya Yesus, mari kita sama-sama puji namanya. Hati kita dikuatkan oleh kuasa-Nya. Haleluya, 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 puji namanya. Haleluya, 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 puji namanya. Mari kita sama-sama, mari kita sama-sama puji namanya Yesus, mari kita sama-sama puji namanya. Hati kita dihiburkan oleh firman-Nya, mari kita sama-sama puji namanya Yesus,
kita sama-sama puji namanya. Hati kita dikuatkan oleh kuasanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji namanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji namanya. Sekali lagi haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji namanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji namanya. Haleluya, haleluya. Puji namanya. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau masuk dalam gerbangnya Tuhan. Kita mau menikmati hadiratnya. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat saja katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik
Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang mungkin rindu untuk maju bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan dalam sepanjang mungkin hari-hari yang dibelakangi yang sudah berlalu. Silakan Bapak Ibu untuk maju ke depan. Mungkin ada yang mau bersaksi. Saya mengucap syukur kalau waktu hari Rabu kemarin kakak saya dipanggil Tuhan. Begitu cepatnya saudara, semuanya berjalan dengan baik dan terima kasih pada saudara-saudara kalian di tempat ini, juga Pak Wagem Luki dan timnya yang responsif. Terima kasih. Ya kita semua ini saudara dalam Tuhan, ya saudara, suka duka kita selalu bersama saudara. Terima kasih semuanya karena Tuhan Yesus menyertai kita sehingga dari saat meninggalnya sampai kremasinya semua berjalan dengan baik. Itu karena Tuhan Yesus menyertai kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Agus. Masih ada lagi Bapak Ibu? Baik, kita mau sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Nanti masih ada kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi, boleh setelah pujian ini. Hatiku percaya, mari sama-sama kita berdiri. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berpecah, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhan adalah kekuatan kita. Katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Amin.
kasih setia Tuhan. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Ada Bapak Ibu yang mau bersaksi? Oh, maaf, silakan duduk Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau bersaksi terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman hari ini. Baik, kalau tidak ada Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita bersama. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ada Tuhan Yesus yang selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Itu sebabnya dengan iman kita mau katakan bahwa sekali Yesus, tetap Yesus dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Oh, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari Bapak Ibu saya undang kita semua bangkit berdiri. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku
cinta Kau selamanya. Lebih sungguh-sungguh katakan, selamanya Yesus. Ini janji kami Tuhan, harapanku takkan hilang. haleluya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya. Yesus, harapanku Takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mulia akan bawa kita dalam doa firman Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau kami memiliki Engkau di dalam kehidupan kami. Kami hidup di dalam berpengharapan penuh ya Bapa. Ada pengharapan yang pasti di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Dengan segala kerendahan hati Tuhan kami datang Tuhan. Hati kami mau dibentuk Tuhan, hati kami mau diajar melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu. Berbicaralah Roh Kudus, berikan kami hikmat-Mu, agar kami dapat mengerti setiap firman yang disampaikan melalui hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan pembawaan firman-Mu pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Yonatan. Puji nama Tuhan, haleluya. Bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sangat baik. Pada kesempatan ini kita boleh ada bersama-sama di tempat persekutuan, di rumah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Dan tentunya juga terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Gembala yang kembali telah mempercayakan saya untuk berbagi berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Di bulan Juli ini, saudara-saudara, saya juga secara khusus bersyukur karena tanggal 10 Juli yang lalu, saya dan istri kami sama-sama sudah menjalani kehidupan pernikahan 22 tahun. Bukan kehidupan yang mudah untuk dijalani, tetapi di dalam Tuhan selalu ada kemenangan. Demikian pula saya yakin, terima kasih. Ya, sekalipun bulan Juli juga tidak hanya bicara tentang suasana sukacita, tetapi kita dengar juga dari Pak Agus ada kedukaan. Ya, pagi yang saya dengar dari kesaksian dan juga apa yang saya dapatkan info dari Ibu Gembala, termasuk Koko yang paling dekat ya, Pak Agus ya. Tetapi walaupun demikian kita yakin Tuhan sebagai sumber kekuatan penghiburan senantiasa ada buat kita. Baik, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi ini kembali pada tema besar kita di bulan Juli, berpeganglah pada perintahku. Dan ayat pokoknya kembali kita akan baca bersama di dalam Amsal 7 ayat yang kedua, hitungan ketiga kita akan baca bersama, 2, 3. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Ayat ini adalah sebuah nasihat yang saya yakin kembali Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kita semua lewat Ibu Gembala. Ada sesuatu yang tidak boleh dianggap remeh. Firman Tuhan terlalu mahal, terlalu berharga untuk kita abaikan. Karena ini menyangkut bukan cuma hal-hal yang sifatnya biasa. Ini menyangkut baik hidup saat ini maupun hidup yang akan datang, bahkan sampai kepada kekekalan. Karena itu mari pada pagi hari ini saya mengajak kita fokus. Terlepas, saya mau tanya dulu, di sini ada yang gemar dan memang hobi lihat sepak bola, boleh angkat tangan? Nah, sudah tahu mungkin maksud saya ya. Tetap fokus ya, walaupun saat ini sedang berlangsung pertandingan yang cukup fenomenal dari juara bertahan Argentina. Tetapi
kalaupun kita tidak menyaksikan, nanti kan bisa menyaksikan juga ya. Suasananya mungkin tidak terlalu sama dengan menyaksikan langsung, tetapi ibadah mengandung janji yang lebih utama. Amin. Nah saudara, kembali kepada ayat ini. Saya mau kita melihat di dalam bagian kata yang pertama, berpeganglah. Kata ini dalam bahasa aslinya mengandung makna yang sangat dalam. Kata syamar, kata berpeganglah di situ, artinya yang pertama, memagari, menjaga, ya next slide, memelihara, melindungi, mengawasi dengan cermat, bukan sekedar perlindungan pasif, melainkan sebuah tindakan aktif yang didorong oleh kasih yang mendalam. Nah, itu sebabnya saya sengaja tampilkan dua gambar untuk memberikan sebuah pemahaman kepada kita. Gambar yang paling atas itu gambar seorang gembala yang sedang membuat sebuah pagar perlindungan untuk kawanan domba ternaknya. Memang kata samar itu yang dipakai. Dalam konteks tradisi orang-orang Israel, kata samar seringkali digunakan ketika seorang gembala sedang berupaya untuk melindungi domba-dombanya, kawanan ternaknya. Dengan membuat pagar perlindungan khusus yang biasanya menggunakan pagar yang berduri. Tentu ini berarti ada bahaya. Ada sebuah ancaman, ada sesuatu yang perlu diwaspadai. Makanya harus dilindungi dengan khusus. Bukan sekedar diawasi biasa, tetapi sampai ada perlindungan ekstra di situ. Berarti ketika kita bicara soal berpeganglah, ini bukan sesuatu hal yang bisa kita lihat dari perlindungan biasa, tapi perlindungan ekstra. Apalagi kemudian, kata ini juga banyak digunakan seperti gambarannya seorang ibu dalam situasi yang penuh dengan kekacauan, konflik di sana sini, dia tetap mendekap kuat bayi anaknya sendiri yang dia sangat kasihi. Bayi yang begitu berharga bagi dirinya untuk tetap ada dalam situasi yang aman. Bukan cuma aman secara fisik, tetapi aman secara batin. Supaya bayi itu bisa tetap tenang, tentram dalam situasi yang penuh huru-hara. Dengan mata yang tetap mengawasi, tidak mata yang sifatnya sekedar melihat biasa, tetapi memastikan bahwa kalau ada tantangan, ancaman, bahaya yang mendekat, dia akan memberikan lebih lagi perlindungan itu dengan cara yang tidak biasa tentunya. Makanya kata ini merujuk pada kondisi kewaspadaan tingkat tinggi yang penuh kepedulian, kesadaran, dan sepenuh hati untuk melindungi sesuatu yang sangat berharga dari bahaya luar. Bukan karena sesuatu yang diwajibkan atau jadi beban, tetapi memang didasari oleh sikap hati yang peduli. Sadar dengan sepenuh hati karena ini sangat berharga. Nanti kita lihat di dalam kehidupan kita seperti apa penerapannya. Jadi kembali saya tekankan, kata syamar ini artinya perlindungan yang sifatnya melekat dan dekat. Perlindungan tentang sesuatu yang sangat berharga dari sisi nilainya. Dan kewaspadaan penuh terhadap bahaya luar yang bisa datang tiba-tiba. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita kembali lihat pada bagian ayat ini. Pada kata berikutnya karena nanti kita akan sambung. Berpeganglah pada perintahku. Nah kalau tadi kata berpeganglah sudah, sekarang perintahku. Kata perintah di situ digunakan katanya mishpah. Kata ini bicara tentang apa? Yang pertama ini bicara tentang perintah memang. Bicara juga tentang hukum, peraturan, instruksi atau sebuah petunjuk yang diberikan oleh otoritas. Atau sebuah hal yang perlu dilakukan, harus dilakukan oleh seorang pimpinan kepada bawahan. Dan juga ajaran atau tuntunan kehidupan. Dan kata ini artinya merujuk kepada ketetapan atau arahan ilahi. Jadi bukan cuma sesuatu yang sifatnya sekedar tertulis, dihafal ataupun diingat, tetapi itu menjadi sebuah petunjuk penting bagaimana kita menapaki kehidupan dari hari ke sehari. Tidak salah kita menghafal ayat Alkitab dan penting harus kita hafal ayat Alkitab. Memahaminya jelas, tetapi berikutnya harus taat dan menghidupinya. Sebab kata perintah di sini bukan cuma sekali lagi soal tulisan, tapi sebuah tuntunan. Memberikan arahan.
Bahkan di dalam konteks Yahudi, ini dianggap bukan sekedar atau sebagai beban, tetapi sebagai pagar perlindungan. Makanya nyambung dari kata tadi berpeganglah. Jadi dilindunginya oleh apa? Oleh firman Tuhan. Dilindungannya oleh apa? Oleh apa yang menjadi ketentuan Tuhan. Itu akan melindungi kita dari berbagai bahaya-bahaya. Dan menjadi jalan menuju kehidupan. Nah, saya kasih gambaran saudara. Seperti seorang nakoda kapal. Di tengah situasi laut yang bergelora, suasana yang begitu gelap dan mencekam. Kan tidak setiap saat langit cerah, termasuk malam hari. Tidak setiap saat malam hari langit tampak bintang-bintang yang bisa digunakan oleh para pelaut menjadi arah petunjuk mata angin. Di mana arah angin timur, mata angin timur, di mana arah barat, utara bisa digunakan lewat bintang, rasi bintang. Tetapi saat langit gelap, di lautan lepas yang tidak terlihat satu titik cahaya pun, bagaimana dia bisa mengarungi samudra dengan tetap pada tujuan yang benar? Dengan tetap dalam keadaan yang aman, dalam situasi di mana dia tidak akan mengalami karam kapal. Karena mungkin ketika mendekati beberapa daerah-daerah khusus yang ada pulau-pulau di sana, bisa jadi ada karang-karang yang bisa membahayakan kapal itu bisa pecah, retak, rusak, dan tenggelam. Nah, maka nakoda menggunakan peta navigasi dan kompas untuk memagari, untuk memastikan arahnya benar. Walaupun penglihatan dan situasi saat itu tidak dapat diandalkan. Bukankah ini juga menjadi gambaran kehidupan kita? Ada kalanya, bahkan sering kali mungkin, dan mungkin juga saat ini, kita merasa kehidupan kita nggak tahu harus melangkah kemana. Gelap. Nggak terlihat petunjuk sedikit pun yang bisa kita amati dari pandangan jasmani. Nggak ada sesuatu pun yang bisa kita sandarkan, tidak ada seorang pun yang bisa kita andalkan. Tetapi firman Tuhan selalu bisa diandalkan. Perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, petunjuk yang Tuhan berikan, itu akan selalu menerangi. Walaupun mungkin tidak dalam jangka jarak jauh langsung. Tapi selangkah demi selangkah, demi selangkah, demi selangkah. Seperti Mazmur 119 ayat 105 bilang, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini menarik ketika dikatakan pelita bagi kaki, terang bagi jalan, dan jalan di situ digunakan istilah katanya sebuah langkah step by step, tahap demi tahap. Karena memang Tuhan mengajarkan bukan untuk kita hanya melihat sampai jauh ke depan, tetapi melihatnya mungkin hanya selangkah demi selangkah untuk membawa kita kepada sebuah penyerahan dan iman yang total kepada Dia. Walaupun kita tidak tahu ujungnya, tetapi kita punya keyakinan pasti bahwa di dalam terang firman Tuhan yang kita jalani selangkah demi selangkah, demi selangkah, demi selangkah, ujungnya adalah damai sejahtera. Ujungnya adalah janji Tuhan yang sempurna digenapi dalam hidup kita. Walaupun masih kelihatan gelap, tetapi ada petunjuk. Terang itu mulai menunjukkan arah jalan kita selangkah demi selangkah. Nah, berikutnya juga hal yang tidak asing juga kita lihat seperti kereta api. Saudara bisa bandingkan dari gambar itu ada sebuah kejadian sama-sama peristiwa tentang kereta api. Yang satu menunjukkan situasi yang sangat memprihatinkan tentunya. Bagaimana kereta api di sana digambarkan tergelincir, mengalami kecelakaan yang sangat fatal dan sudah pasti menimbulkan banyak korban jiwa. Sedangkan kereta api satunya itu ada berjalan dalam sebuah trek rel, jalur yang benar. Nah, bagi kereta api mungkin juga seperti bayangan hidup kita, kok rasanya hidup saya dibatasi ya. Seperti kereta api kan harus tetap ada di trek itu, di rel itu. Nggak boleh dia nyimpang sedikit saja sekian derajat, rodanya miring sedikit aja dari rel, waduh bisa fatal itu kecelakaannya. Apalagi dalam kecepatan yang sangat tinggi. Kereta api harus mengikuti petunjuk dari pihak stasiun, kepala stasiun, lewat operatornya memberitahukan ketika ada alternatif satu rel nanti terbelah menjadi 2 jalur. Jalur kanan atau kiri yang harus diambil, dia harus nurut.
Walaupun mungkin dalam pandangannya, kalau kita di posisi sebagai kereta api atau masinis yang mengendarai lokomotif kereta api, aduh kenapa sih harus dibatasi, kenapa sih harus ke kanan, kenapa nggak ke kiri? Kita memang nggak lihat, di kiri itu ternyata ada kereta api yang lain. Kalau kita bandel, nggak nurut, tabrak. Kita akan terbatas dalam melihat hari esok. Kita terbatas dalam memandang masa depan. Tetapi firman Tuhan sudah mengetahui. Tuhan yang Maha Tahu sudah mengenal setiap jalan-jalan hidup kita yang terbaik yang harus kita ambil. Nah, kata syamar, tadi berpeganglah. Ternyata kata ini juga digunakan pertama kali saudara dalam kitab Kejadian. Ketika Tuhan sudah menciptakan Adam dan berikutnya juga Hawa, lalu menempatkannya di Taman Eden. Dan dikatakan dalam ayat itu, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan digunakan kata aslinya itu abad, yang artinya bekerja dan mengembangkan. Sedangkan memelihara, itu digunakan kata yang sama seperti tadi kata berpeganglah, yaitu syamar. Yang artinya menjaga dan melindungi. Makanya dari gambar itu saudara bisa melihat perbedaannya. Ya persamaannya jelas di situ gambaran Adam dan Hawa yang ada di Taman Eden. Tetapi yang satu mengusahakan itu seperti sedang menanam benih dan seterusnya ya, sedang mengembangkan. Tetapi berikutnya ada bagian lain yang tadi syamar, menjaga, melindungi. Berarti ada sesuatu bahaya yang harus diwaspadai. Walaupun tidak tertulis di dalam Alkitab, tetapi ada sebuah petunjuk secara tidak langsung bagaimana Adam dan Hawa dikondisikan di Taman Eden. Bukan hanya untuk menikmati ciptaan Tuhan, bukan hanya untuk mengembangkan apa yang Tuhan sudah fasilitasi dalam kehidupan mereka, tapi harus waspada dan berjaga-jaga, karena ada bahaya. Sayangnya kita tahu kisahnya. Bahaya itu tidak tampak langsung dari wujud setan yang terang-terangan datang. Tapi lewat seekor ular, sebuah tipuan, sebuah kamuflase, sesuatu yang tidak terduga, bahaya itu menyusup. Kalau saya bayangkan, ini tidak ada di Alkitab. Tidak ada di Alkitab. Kalau setan datang dengan terang-terangan dengan wujudnya, Adam dan Hawa dan mengenal langsung. Tentu mereka sudah antisipasi dari awal. Tapi dalam kondisi ketika Hawa di sana, dikatakan sedang melihat. Sudah mulai ada godaan dari hatinya, ditambah peluang itu kemudian dipakai oleh iblis lewat ular untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Adam dan Hawa mungkin sudah melindungi, menjaga taman itu, tapi mereka lupa menjaga dirinya untuk tetap taat pada firman. Jangan sampai kita juga melakukan hal yang salah, yang sama. Kita tidak berwaspada, kita terlalu membuka celah tanpa kita sadari untuk iblis mulai datang, merasuk, menggoda. Saudara, bukan hanya jemaat. Kami hamba-hamba Tuhan pun, kita harus saling mendoakan. Tidak ada orang yang bisa berkata, oh aku super, aku kebal terhadap godaan, aku kebal terhadap kejatuhan. Enggak. Setiap kita perlu saling mendoakan. Supaya kita tidak ada yang jatuh. Karena bahaya yang bisa merusak, menjatuhkan itu tidak selalu terang-terangan. Sesuatu yang menyusup pelan-pelan. Nah, saya akan lanjut dulu pada bagian berikutnya. Di dalam ayat utama kita, berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Kata hidup digunakan katanya hayah. Kata ini mengandung arti hidup yang utuh, hidup yang diberkati. Bahkan kata ini juga mengacu kepada sebuah kondisi menghidupkan kembali. Dalam salinan atau dalam makna yang lain. Ini bukan bicara hanya sekedar soal nafas. Tapi kehidupan yang berkemenangan dan yang berkenan kepada Allah. Tentu tidak ada setiap kita yang menolak. Tentu setiap kita merindukan. Bahwa kehidupan ini bukan hanya dijalani sekedar bangun tidur, jalani rutinitas tanpa makna, hidup seperti sesuatu yang menjenuhkan dan membosankan. Kemudian sudah tiba waktunya tidur, belum tentu juga mungkin kita bisa tidur karena begitu banyak hal-hal yang membuat kita tidak mengalami sebuah keberartian dalam hidup. Apa artinya?
Tetapi yang Tuhan rindukan, kita memiliki kehidupan yang utuh. Bangun tidur, memasuki hari yang baru dengan sebuah antusias. Bukan sikap optimis positif yang sifatnya duniawi, tetapi sebuah keyakinan yang kuat bersandar kepada yang kekal. Bahwa kehidupan kita tetap aman dalam genggaman tangannya Tuhan. Hidup kita tetap pada jalan yang benar selama kita taat pada firman Tuhan. Hidup kita selalu punya harapan masa depan saat kita tetap mau menghidupi apa yang menjadi ketetapannya Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan sambung pada bagian berikutnya dulu. Engkau akan hidup. Dan di bagian berikut ditekankan lagi, simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Dalam terjemahan Indonesia yang lebih disederhanakan, nah ini maksudnya bukan terjemahan Indonesia baru ya, tapi ini terjemahan Indonesia yang lebih disederhanakan, di terjemahan masa kini. Turutilah nasihat-nasihatku supaya engkau hidup bahagia, ikutilah ajaran-ajaranku baik-baik, seperti engkau menjaga biji matamu sendiri. Ada sesuatu keistimewaan sampai firman Tuhan memberikan sebuah kiasan tentang perlindungan biji mata. Nah, di sini ada Dr. Susi, juga beberapa saudara-saudara mungkin sudah mengenal tentang hal ini. Boleh ditampilkan slide berikutnya. Mata kita diciptakan Tuhan dengan sebuah perlindungan yang sangat luar biasa. Dibuat bukan hanya untuk melihat, tetapi sudah dikelilingi, kalau istilahnya bahasa saya, sudah dikelilingi atau dipagari. Nah, ini mirip seperti kata Syamar. Sudah dipagari dengan perlindungan khusus. Dimulai dengan alis mata. Alis mata kita tahu ada posisinya di atas di sebuah lengkungan yang lebih menonjol dari lengkungan mata. Fungsinya untuk mencegah keringat, termasuk air hujan yang mengalir supaya tidak langsung kena kepada mata. Dilindungi, dipagari. Nah, makanya saya suka heran, suka ada orang yang pingin menghilangkan alis mata. Padahal itu ada fungsinya. Ya. Diganti dengan lukisan maksudnya. Itu enggak ada fungsi perlindungan, cuma fungsi estetika saja. Padahal Tuhan punya maksud kenapa ada alis mata, untuk melindungi. Ya. Apa artinya sebuah keindahan? Tapi bisa membahayakan. Demikian pula dosa kelihatannya indah, tapi bisa menghancurkan. Firman Tuhan, aduh kenapa sih harus ada perintah kayak gini, ketetapan kayak gini? Itu untuk melindungi kita dari kehancuran. Kematian yang disebutkan, nanti kita lihat ayatnya, itu bukan cuma soal nanti dalam kekekalan. Tapi juga artinya itu kehancuran dalam kehidupan sekarang juga. Nah, saya lanjut dulu. Selanjutnya ada bulu mata. Nah, bulu mata ini tujuannya, fungsinya apa? Ternyata bulu mata ini bukan cuma sekedar aksesoris. Ya, walaupun ada di dalam beberapa kenyataan orang nggak puas dengan bulu matanya, ditanam dengan bulu mata anti badai, gitu ya. Melengkung ke atas kan gitu ya. Padahal saudara-saudara dengar baik-baik. Ini nggak kebetulan bulu mata itu nggak betul-betul melengkung ke atas. Kenapa harus agak ke depan? Itu ada sensornya. Sensor. Supaya ketika ada bahaya, entahkah itu debu, termasuk juga mungkin serangga atau sesuatu lah. Itu sensor, kan ke depan tuh. Kalau sensornya ke atas, gimana ceritanya kalau sensornya ke atas ya? Terlambat nanti. Harusnya tepat menutup, karena sensornya ke atas, nah, jadinya terlambat menutup. Enggak kebetulan Tuhan ciptakan itu dengan fungsi yang tepat. Makanya saya bilang bukan sekedar aksesoris. Tuhan tuh menciptakan segala sesuatu dengan tujuan yang jelas loh. Bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan. Makanya syukurilah. Syukuri apa yang ada. Sudah, sampai situ saja. Nanti berubah jadi konser lagu sekuler. Syukurilah dengan apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Ya. Karena itu tentunya punya tujuan yang jelas.
kedipan mata menghindari bahaya lewat sensor tadi itu hitungannya persekian detik, persekian milidetik saudara. Cepat sekali. Jadi sudah ada pelapis-pelapis tuh, belum bagian berikutnya. Ada kelopak mata tadi salah satunya ketika ada bahaya lewat cahaya yang silau. Nggak usah diperintah, apalagi perintahnya yang sifatnya slow motion gitu ya. Hai kelopak mata, tutuplah itu bikin, enggak langsung tutup. Hai kelopak mata tutup, ada debu, enggak langsung peka, tanggap. Nah demikian pula ketika kita melihat adanya bahaya, godaan, sesuatu yang bisa menghancurkan, menjatuhkan, Tuhan mau kita juga peka, tanggap, cepat tutup. Jangan buka celah. Kalau kita mau akui dan kita sadari di hadapan Tuhan, seberapa sering kita kadang-kadang tidak tanggap, tidak peka. Ketika ada godaan, ada celah, ada sesuatu yang berbahaya, kita slow motion. Enggak tanggap, refleks cepat gitu. Buka, celah itu harus segera ditutup. Celah yang terbuka itu harus segera ditutup. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Akhirnya akan menjatuhkan dan menghancurkan. Belum lagi air mata sebagai fungsi berikutnya yang melembabkan, membersihkan, membunuh kuman dan seterusnya. Bahkan air mata terdiri dari beberapa lapisan. Kalau kita lihat air mata sepertinya cuma begitu saja ya. Ternyata air mata itu punya paling tidak 3 lapisan. Ada lapisan minyak di situ untuk mencegah penguapan supaya air mata tetap lembab. Ada lapisan air tertentu yang bersifat sterilisasi, membersihkan. Ada lapisan lendir tertentu yang melekatkan air mata pada permukaan mata supaya nempel dan tetap membasahi. Waduh, komplit perlindungan Tuhan. Itu baru soal mata. Nah, next slide. Makanya kalau saudara perhatikan di sini, saya akan membahas berikutnya. Jadi, seperti apa sih berpegang teguh pada perintah Tuhan? Berpeganglah pada perintahku. Yang pertama, mengetahui dan memahami perintah. Ini yang pertama. Ini bicara soal pengetahuan, knowledge. Bagaimana kita menjalankan perintah kalau kita tidak tahu perintahnya? Bagaimana kita bisa melakukan dengan benar kalau kita tidak paham apa yang memang harus dilakukan? Jadi berpegang pada perintah Tuhan tidak bisa lepas, kita juga harus punya sebuah tekad, punya sebuah disiplin rohani untuk punya waktu khusus, punya kerinduan yang khusus untuk lebih lagi mengetahui dan memahami firman Tuhan. Berarti di sana kita harus punya waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan secara konsisten. Sekarang zaman kita sangat dipermudah. Alkitab tidak lagi selalu kita bisa baca hanya dari bentuk buku yang tebal dan repot kalau mungkin bagi sebagian orang dibawa kemana-mana. Dengan gadget saja sekarang sudah banyak aplikasi Alkitab. Saudara mau lihat Alkitab dalam terjemahan Indonesia yang biasa kita pegang mungkin secara umum ada. Mau lihat dalam terjemahan lain, baik terjemahan bahasa Inggris maupun terjemahan bahasa aslinya ada aplikasinya. Yang bisa kita saksikan, bisa kita lihat, bisa kita pelajari. Sehingga kita bisa mengenal dengan lebih benar, mengenal dengan lebih tepat. Kenapa ada begitu banyak doktrin gereja? Gereja ini ngajarin begini, gereja ini ngajarin begitu. Karena kadang-kadang tidak dipahami dengan tepat sebuah ayat dalam konteks aslinya. Tetapi tentunya kalau dijabarkan satu persatu ini nggak mungkin. Itu khusus, saudara mau belajar lebih jauh dan perlu bimbingan tentunya sekolah Alkitab lah yang bisa menyediakannya. Karena di sana akan dipelajari, ini berbeda dengan sekolah teologi saudara. Sekolah teologi itu konsepnya, belajarnya itu sebuah gambaran umum, gambaran besar. Kalau sekolah Alkitab itu detail. Bukan hanya kitab per kitab, pasal per pasal, ayat per ayat, bahkan kata-kata utama, kata-kata kunci itu dipelajari. Itu didalami. Supaya apa? Kita bisa bukan cuma tahu, paham maksud ayat ini apa dengan benar. Sehingga ketika kita tahu maksud ayat ini dengan benar, tentu tujuannya, Ulangan 29 ayat 29 bilang,
hal-hal yang tersembunyi itu bagi Allah kita. Tetapi hal yang disingkapkannya, hal yang dibukakannya kepada kita, untuk kita paham, dan maksudnya itu untuk dilakukan bagi kita dan bagi anak cucu kita. Jadi hal yang benar yang bisa kita lakukan tidak bisa terlepas dari pemahaman yang benar juga. Memahami sebuah konteks kebenaran secara utuh dan lalu menerapkannya dalam hidup. Nah, saya ambil sebuah contoh. Next slide. Di dalam Amsal 10 ayat 2 kita baca bersama-sama, yang di dalam kurung tidak perlu dibaca dulu. 2, 3. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Ini adalah sebuah bentuk perintah, ketetapan, aturan, instruksi yang Tuhan berikan. Dikasih tahu nih, kalau kamu mau cari uang, kamu mencari kekayaan, jangan dengan cara-cara yang fasik. Apa maksudnya fasik? Dalam bahasa aslinya, fasik itu artinya sesuatu yang menyimpang dari kebenaran. Sebab itu tidak akan berguna. Itu akan sia-sia. Bahkan bukan cuma sia-sia atau tidak berguna. Berikutnya kita lihat. Kebenaran, maksudnya masih yang tadi. Kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Nah, sebaliknya berarti orang yang mencari uang, kekayaan dengan cara yang fasik bisa mendatangkan maut. Dan kata maut di situ bicara tentang kehancuran. Ya, boleh. Ya, sepertinya sudah tidak sabar yang bagian multimedianya. Sudah, saya langsung ke sini saja. Saudara, kita tahu ya, judi online kan sudah banyak didengungkan. Ini merusak, ini menghancurkan. Dikasih tahu, dikasih paham, jangan gagal paham. Banyak keluarga hancur gara-gara judi online. Tabungan yang sudah ada dikumpulkan sekian tahun, hangus. Pekerjaan hilang, terlilit hutang. Cara yang tidak benar. Sesuatu yang ingin serba instan, cepat, tidak mau melalui proses. Makanya waktu kita diizinkan Tuhan melalui proses, itu ada sebuah jalan yang benar. Tidak selalu, bahkan lebih sering, sesuatu yang instan itu berbahaya. Bisa menghancurkan. Tetapi lewat proses. Karena pingin cepat kaya dengan cara yang instan, lewat judi online, hancur. Berikutnya juga, klik. Nah, dampak fatal korupsi yang sekarang lagi mulai heboh lagi beritanya, ya saudara. Sebetulnya korupsi itu bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele, jelas sudah banyak didengungkan juga. Mungkin saudara sempat bilang, coba kalau kayak di Tiongkok ada hukuman mati bagi para koruptor. Sudah ada undang-undangnya di Indonesia. Cuman dalam pelaksanaannya, nah nanti dulu agak berbeda. Kita lihat dulu. Tadi firman Tuhan bilang, jangan mencari uang, mencari kekayaan dengan cara yang fasik, dengan cara yang menyimpang, yang tidak benar, termasuk korupsi. Itu akan menghancurkan. Aset disita, bisa penjaranya bisa seumur hidup loh, minimal 4 tahun, minimal. Orang kalau terkena tindak pidana korupsi, lalu diajukan kepada pengadilan lewat dakwaan dari jaksa, divonis minimal 4 tahun. Maksimal bisa 20 tahun bahkan seumur hidup. Bahkan juga hukuman mati sudah ada. Cuman hukuman mati bagi para koruptor di Indonesia dalam kasus khusus. Kalau seandainya korupsi itu dilakukan untuk dana darurat di situasi genting sebuah kondisi musibah besar nasional. Jadi sudah ada musibah besar nasional nih. Dana yang digunakan untuk membantu rakyat yang lagi kesusahan dalam sebuah musibah yang sifatnya besar, dikorupsi itu bisa hukuman mati itu. Sudah ada undang-undangnya. Belum reputasinya hancur, hak politiknya dicabut. Tadi dikatakan orang yang benar di Amsal 10 ayat 2 akan menyelamatkan dia dari maut, dari kehancuran. Nah, orang yang benar dalam salinan lain dikatakan orang yang jujur. Akan luput dari kehancuran dan akhirnya, enggak langsung sih memang. Kadang-kadang, nah itu godaan. Udahlah, enggak apa-apa, korupsi sedikit mah enggak ada yang tahu. Zaman sekarang korupsi sedikit mah udah wajar. Zaman sekarang dengan cara-cara tikung melikung seperti itu mah udah enggak aneh.
Tapi kalau kita mau tetap konsisten, benar, jujur, mungkin lihat orang lain yang hidupnya curang, korupsi, cepat sekali melejit, kaya, luar biasa. Kita seperti biasa-biasa, nggak apa-apa. Tapi kita tetap di track yang benar. Mereka yang menyimpang, tinggal menunggu waktu. Bisa hancur. Tetapi yang benar akan mendapatkan kemujuran. Nah tadi dikatakan untuk kita berpegang kepada perintah, mengetahui dan memahami. Pemerintah nggak kurang sih sebetulnya. Klik slide berikutnya. Nah pemerintah sudah mengupayakan dengan berbagai program mensosialisasikan anti korupsi. Termasuk untuk pejabat publik dan penyelenggara negara. Dari sejak bahkan sosialisasi kepada calon-calon anggota legislatif, anggota dewan. Kita mungkin pernah dengar ya, dikampanyekan. Bukan mereka sudah terpilih, belum terpilih pun. Mereka sudah diberikan informasi, pemahaman tentang bentuk-bentuk dan bahaya korupsi. Bahkan setelah mereka terpilih menjadi seorang pejabat, termasuk mereka yang menjadi aparatur sipil negara lewat sebuah seleksi, misalnya tes CPNS, enggak langsung mereka bekerja begitu saja. Ada sebuah pembinaan, pembekalan, diberikan pemahaman tentang bentuk-bentuk dan bahaya korupsi. Termasuk juga dalam konteks pemerintahan eksekutif, yaitu presiden dan para menteri kabinetnya. Ada, diberikan terus pemahaman-pemahaman ini. Jadi kalau soal informasi, kalau menurut saya tidak kurang sih. Udah luar biasa. Belum lagi di berbagai media, disosialisasikan juga kepada masyarakat bukan hanya bahaya, bentuk-bentuk korupsi, tetapi juga kalau Anda mendapati ada sebuah indikasi terjadi korupsi, jangan ragu untuk lapor dan seterusnya. Luar biasa informasinya. Next slide. Nah ini dalam realitanya di lapangan, bagaimana sosialisasi itu dilakukan. Bahkan seorang aparatur sipil negara yang tes CPNS, itu bukan cuma tes pengetahuan tetapi juga tentang pemahamannya tentang bahaya dan bentuk-bentuk korupsi. Jadi sudah tahu. Jadi kalau kita dapat berita belakangan ini terkena korupsi, pejabat ini terkena korupsi, ini kena korupsi. Bukan nggak tahu tapi tahu. Bahkan mungkin paham, lebih paham dari kita bahkan mungkin. Tentang seperti apa sih bentuk-bentuk korupsi yang bisa terkena pidana korupsi dan bahayanya seperti apa. Udah tahu, udah paham. Makanya nggak cukup dengan yang nomor 1. Next slide. Bahkan Pak Presiden juga, Pak Prabowo, saya bukan orang yang istilahnya artinya apa sih sebetulnya pendukung gitu ya. Enggak. Saya netral. Apalagi ini bukan musim kampanye presiden, enggak. Tapi kan sebuah hal yang baik enggak ada salahnya kita sampaikan. Terlepas soal realitanya di lapangan, tapi intinya presiden juga enggak kurang-kurang. Di berbagai kesempatan menegaskan bahayanya korupsi. Mengingatkan, mewanti-wanti, ya semoga tidak hanya sekedar klise tapi didengar betul-betul ya. Dan diperhatikan, nggak ada yang kebal hukum terhadap korupsi. Nah, tapi faktanya, next slide. Nah ini yang kita baru dengar ya belakangan ini. Aduh saudara-saudara, waktu saya baca, waktu saya dengar berita ini, waktu saya kemudian selami seperti apa sih kasus ini. Waduh, Jampitsus. Jaksa muda yang dipilih, diberikan otoritas untuk melakukan tindak pidana khusus, termasuk kasus korupsi. Prestasinya luar biasa loh orang ini. Dia sudah banyak menyingkap dan memberikan dakwaan, mengajukan pada pengadilan kasus-kasus korupsi yang besar. Tetapi dia tersandung, terlepas ini masih berupa dugaan memang ya. Tapi kemudian dia tersandung, diduga juga tersandung di kasus yang dia sebelumnya dulu dakwa orang-orang koruptor itu. Makanya saya bilang, kami juga hamba-hamba Tuhan, kami juga nggak bisa merasa berbangga tahu firman, banyak tahu firman. Mungkin gitu dalam pikiran hamba-hamba Tuhan gitu. Oh kami lebih tahu makanya kami akan lebih kuat. Enggak jadi jaminan. Enggak jadi jaminan. Bahkan lebih banyak tahu, lebih banyak diberi, banyak dipercaya, lebih banyak dituntut. Makanya kalau ini terbukti melakukan tindak pidana korupsi, waduh hukumannya fatal itu. Fatal banget itu. Karena ini bukan rakyat biasa. Ini penindak, orang yang kena korupsi dia yang tindak.
malah dia yang kena. Ngeri. Aduh, jangan sampai deh kami ya didapati di akhir hidup kami banyak nyampein firman, tahu firman, mengajar firman, tetapi kami tersandung. Ya, dijauhkan. Makanya sekali lagi tidak cukup cuma tahu. Nah, yang kedua, inilah yang keduanya yang perlu kita ada dalam diri kita untuk kita berpegang pada perintah. Tidak cukup cuma tahu dan paham, tapi harus menghargai dan mentaati. Sebab tahu tidak selalu menghargai. Paham belum tentu mentaati. Tetapi orang yang menghargai, dia tentu akan mendalami. Dia menghargai, dia akan lebih mengenal, pingin mengenal. Dan dia akan belajar mentaati. Menghargai dan mentaati perintah Tuhan didasari oleh sikap hati. Bukan cuma soal pengetahuan, knowledge. Tapi sebuah sikap. Takut akan Tuhan menjadi landasan, menghargai kekudusan firman Allah dengan kerendahan hati yang mendalam dan menempatkannya di atas segala sesuatu. Ketaatan yang tanpa syarat dan juga dengan sikap hati yang rela untuk melakukannya. Ya, berikutnya kita lihat bagian yang ketiga. Ini bagian yang terakhir. Bagian yang ketiga, selain tadi tahu, paham, lalu kemudian menghargai, mentaati, tapi juga harus menyenangi dan menghidupi. Ini sebuah tingkat level yang lebih tinggi. Menyenangi dan menghidupi perintah sehingga mengalami sebuah perubahan dalam hidupnya. Jadi bukan cuma sekedar melakukan, apalagi melakukannya sifatnya sesaat. Melakukannya dengan terpaksa, hanya dijadikan sebagai kewajiban. Tetapi ketika dia sadar, semakin dia menyelami, sadar, ternyata perintah Tuhan itu menyenangkan. Ternyata perintah Tuhan itu menjamin masa depan. Ternyata perintah Tuhan itu menjadi pengharapan akan kehidupan yang utuh. Maka dia menghidupinya dengan senang hati. Dan terjadi perubahan hidup. Menyenangi kehendaknya, menghidupinya dengan aktif, dan perubahan hidup itulah yang Tuhan rindukan, yang membuat kehidupan kita semakin berkualitas, menjadi berkat, menjadi kesaksian, dan mempermuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan. Pemain musik boleh maju ke depan, saya tidak perpanjangkan firman Tuhan. Kita akan responi firman Tuhan dengan sebuah pujian, untuk menyatakan kembali komitmen kita di hadapan Dia. Haleluya. Mari jemaat, bangkit berdiri bersama-sama. Biarlah setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar menjadi pengertian, membuat kita lebih paham, tetapi juga kita mau hargai, kita mau responi dengan sikap hati yang tepat. Tidak kebetulan kitab Mazmur pasal yang pertama dikatakan, orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dikatakan bagaikan pohon yang tertanam di tepi aliran air. Yang tetap subur, yang tetap hijau di masa musim kering. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Lebih lagi cintai firman-Nya, taati dan hidupi. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Katakan lagi, aku mengasihi amin. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Ku renungkan firman-Mu, siang dan malam. Ku pegang
perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kembali nyanyikan pujian ini dari awal. Dengan segenap hati nyatakan kepada Dia, aku mengasihi, aku mengasihi. Nyatakan dari hatimu yang terdalam, Engkau Yesus. Kami mengasihi dengan segenap hatiku. Oh, aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Izinkan saya membaca sebuah ayat dalam Yohanes 14 ayat 21. Ini ada perkataan Yesus sendiri. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang lebih daripada apa yang kita perlu selain ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Di situ ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kedamaian, ada kemenangan, ada janji, ada jaminan. Tetapi berlaku pada siapa? Orang yang berpegang pada perintahnya. Waktu kita nyangkat pujian ini kembali nanti, mengasihi bukan sekedar di bibir mulut, tapi jadikan ini komitmen kita. Kita mau renungkan, lebih lagi merenungkan, lebih lagi mentaati dan lebih menghidupi. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu Tuhan, firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu, oh, dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Katakan lagi, ku renungkan, oh ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Lewat firman yang sudah kami dengar, biarlah kami memiliki sebuah komitmen yang baru. Selama ini kami mungkin abai. Kami tidak menghargai firman-Mu. Kami menganggap remeh. Kami tidak punya waktu khusus. Kami terlalu disibukkan dengan banyak hal. Lebih daripada kami rindu untuk memahami, mentaati, dan menghidupi firman.
Tetapi kembali ada janji yang luar biasa Tuhan berikan. Saat kami mau mengambil sikap, kami mau lebih menghargai, mentaati, menyenangi, bahkan menghidupi firman Tuhan, kami akan memiliki kehidupan yang unggul dan berkualitas. Kehidupan yang utuh di dalam janji, berkat dan firman Tuhan. Kalau pagi menjelang siang ini, engkau dapati dalam diri setiap kami, entahkah dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, pekerjaan, usaha mata pencarian, ada keadaan yang tidak baik-baik saja. Dan Tuhan berbicara, karena ada langkah kami yang menyimpang dari kebenaran. Karena ada celah yang tidak kami tutup sehingga dosa semakin masuk, mempengaruhi, menjatuhkan dan menghancurkan. Pagi ini kami mohonkan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Dalam pertobatan nyatakan pengampunan-Mu ya Tuhan. Kemurahan-Mu lebih daripada hidup, mampu mengangkat kami yang terpuruk, membangkitkan kami yang jatuh, menegakkan kami yang lemah dan rapuh, untuk kembali menapaki setiap langkah demi langkah dengan kekuatan yang baru dari Tuhan, pengharapan yang baru dari Tuhan, di dalam jalan, dalam kebenaran yang membawa kami kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan setiap firman-Mu, dan kami mau mensyukuri semuanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, jemaat silakan duduk. Pelayanan selanjutnya saya kembalikan pada Bapak Kristanto. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Dan saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita dalam merespon setiap firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bahkan dalam kehidupan kami juga Tuhan, Engkau selalu menyatakan berkat-berkat-Mu yang terus Engkau limpahkan dalam sepanjang kehidupan kami. Itu sebabnya Bapa Surgawi, dalam ibadah kami di pagi hari ini kami mau mempersembahkan Tuhan untuk mendukung pelayanan kami di tempat ini, karena apa yang kami punya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sudah menyucikan dan Tuhan sudah menerima setiap persembahan yang sebentar akan kami naikkan Tuhan Yesus. Terima kasih, kami memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananku. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Kita akan sama-sama tamatkan ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Nanti dengan hormat Bapak Pendeta Yonatan akan tutup dalam doa berkat. El Shaddai Allah Maha Besar. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai.
Di akhir dari ibadah ini kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus. Nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tabib di atas segala tabib, kekasih dan pujaan hati kami. Kami bersepakat berdoa kembali buat Ibu Gembala kami. Tuhan tolong dalam kehidupan di usianya yang tidak lagi muda. Tentunya ada begitu banyak hal-hal yang dirasakan secara jasmani. Tetapi kami yakin kekuatan, sukacita, bahkan juga kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan dan limpahkan. Sehingga Ibu Gembala kami boleh melihat bahwa di dalam mengemban tanggung jawab yang Tuhan berikan, ada pertolongan, ada pembelaan yang tetap Tuhan nyatakan dan tidak pernah Tuhan biarkan. Demikian pula keluarga besarnya, Korevi yang mendampingi juga Tuhan berkati dan pakai lebih lagi dalam pengurapan yang selalu baru. Dan nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa diberkati dan dimenangkan lewat pelayanan yang dilakukan. Buat jemaat AMS khususnya juga wakil-wakil gembala yang sudah mengambil bagian juga aktivis-aktivis gereja di tempat ini Tuhan, jemaat di tempat ini. Setiap jerih lelah pengorbanan mereka, setiap dedikasi pengabdian dan loyalitas mereka, Tuhan perhitungkan, Tuhan hargai dan Tuhan berkati berlipat kali ganda. Tidak ada yang sia-sia dalam jerih lelah yang mereka lakukan di dalam Tuhan. Bahkan secara khusus juga program yang akan diadakan dalam waktu dekat Family Camp. Tuhan kami bersyukur kegiatan ini boleh tetap berlangsung dari tahun ke tahun. Boleh membawa kepada sebuah kebersamaan, kerukunan, keharmonisan yang lebih lagi. Dan jangan biarkan ada celah pertemuan ini justru menjadi sebuah perpecahan dan konflik. Tetapi di dalam kerukunan berkat Tuhan dicurahkan dan makin dilimpahkan. Demikian pula setiap jemaat yang hadir pada pagi siang ini Tuhan. Mereka yang datang dengan keadaan apapun, kami pulang dengan sebuah kondisi yang baru karena jamahan dan lawatan Tuhan. Buat bangsa, negara dan pemerintah yang Tuhan sudah tetapkan di negeri ini, biarlah Tuhan yang terus menolong, memampukan, berikan hati yang takut akan Tuhan. Sehingga setiap kebijakan, peraturan, ketetapan, terlebih apa yang mereka jalani sebagai sebuah kebijakan otoritas pemerintah, semuanya selaras, sejalan dengan apa yang menjadi ketentuan dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu lebih lagi dan terima berkat dari Tuhan, seizin dari Ibu Gembala tentunya. Tuhan memberkati dan melindungi setiap kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberikan kita damai sejahtera. Diberkati dan makin diberkatilah, berlimpah bahkan makin berlimpahlah segala berkat rahmat dari Bapa Sorga, kasih sayang yang sempurna dan sejati dalam Yesus Sang Putra, persekutuan, penghiburan, pimpinan dan tuntunan dari Roh Kudus menjadi bagian dan tetap berlimpah sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yesus datang kembali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.